Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya alhamdulillah luar biasa bahagia. Semoga ucapan anak-anak menjadi doa ya. Amin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, selamat ya kalian semuanya sudah naik ke kelas 3. Semoga belajarnya lebih semangat lagi. Oke anak-anak? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya ya. Yang pertama, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melaksanakan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita agar kita percaya diri. Nah, apa itu percaya diri anak-anak? Percaya diri itu adalah yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, yakin pada kemampuan diri sendiri ini berbeda loh dengan sombong. Kalau sombong itu suka pamer, sombong itu suka merendahkan kemampuan orang lain atau menganggap orang lain lebih lemah. Jadi, yuk kita percaya diri dan jauhi sikap sombong. Anak-anak, percaya diri ini bisa kita latih secara terus-menerus. Jadi, yuk kita latih rasa percaya diri kita agar kita menjadi anak yang selalu percaya diri. Nah, apa ciri-ciri anak yang percaya diri? Yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya, Kak Syamil mengerjakan ulangan. Kak Samil mengerjakan dengan tenang dan yakin kepada diri sendiri. Anak-anak, jika kita mengerjakan ulangan dan kita tidak yakin kepada diri sendiri, maka kita akan bergantung pada orang lain. Misalnya, kita akan bertanya kepada teman atau kita akan mencontek buku. Untuk itu, anak yang percaya diri tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, berani mencoba. Yang ketiga, tidak takut gagal. Karena anak yang percaya diri jika menghadapi kegagalan maka dia akan mencoba lagi. Yang keempat, tidak mencontek saat ulangan. Yang kelima, apabila ada pelajaran yang belum dipahami, maka anak yang percaya diri ini berani bertanya. Jadi anak yang percaya diri berani bertanya apabila ada pelajaran yang belum dipahami. Yang terakhir, pantang menyerah dan selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara kita untuk memupuk rasa percaya diri ini? Yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan segala hasil pekerjaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara memupuk yang kedua yaitu dengan rajin belajar dan rajin berlatih. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Yang terakhir, disiplin dalam semua pekerjaan. Nah, selanjutnya apa keuntungan kalau kita percaya diri?
Yang pertama, dapat mengerjakan tugas dengan baik. Yang kedua, memiliki pendirian yang kuat. Yang ketiga, dipercaya teman, sehingga anak yang percaya diri punya banyak teman. Selanjutnya, akibat kurang percaya diri. Yang pertama, tujuan tidak tercapai. Contohnya, jika kita menginginkan nilai 100, namun kita tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, kita ragu-ragu pada kemampuan diri sendiri, maka kita akan sulit untuk mencapai nilai 100. Yang kedua, mudah menyerah. Anak yang tidak percaya diri akan mudah menyerah ketika menghadapi persoalan atau masalah. Yang ketiga, sering gagal. Wah, kalau begitu anak-anak, penting sekali kan kita memiliki rasa percaya diri ini. Untuk itu, yuk kita berlatih agar kita memiliki rasa percaya diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, yuk kita bersama-sama menyanyi lagunya Percaya Diri. Nada lagu Dua Mata Saya. Yuk bareng-bareng. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, mudah kan lagunya? Silahkan dicoba di rumah ya. Oke? Baik anak-anak, yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat mandiri. Nabi Muhammad sudah yatim piatu sejak kecil. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan, sedangkan ibundanya yang bernama Aminah meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Meskipun yatim piatu, namun Nabi Muhammad tidak menyusahkan orang lain. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, untuk mengurangi beban dari Abu Thalib, maka Nabi Muhammad ikut bekerja menggembalakan ternak. Baik itu ternak milik pamannya atau milik orang lain. Setelah beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW kemudian ikut berdagang bersama pamannya. Dari berdagang ini, Nabi Muhammad memiliki penghasilan untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang pekerja keras, disiplin, sabar, dan jujur. Nah, anak-anak, untuk itu penting sekali kita memiliki sikap mandiri. Apa sih mandiri itu? Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Atau mandiri juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya tanpa membebani orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih ciri anak yang mandiri itu? 1. Suka membantu orang tua dan juga orang lain. Jadi anak yang mandiri itu suka membantu orang lain. Yang kedua, bisa mengurus dirinya sendiri. Anak yang mandiri itu kalau makan bisa makan sendiri tanpa disuapin oleh ayah atau bundanya. Baik anak-anak, ciri anak yang mandiri yang ketiga yaitu tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Contohnya, saat menghadapi kesulitan menghafalkan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka anak yang mandiri ini tidak akan menyerah. Dia akan terus mencoba hingga berhasil.
Ciri yang keempat yaitu lebih bersabar menghadapi segala situasi. Contohnya situasi saat ini, masa pandemi ini, ketika anak-anak harus belajar dari rumah, maka anak yang mandiri akan lebih bersabar untuk belajar dari rumah. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat atau keuntungan jika kita memiliki sikap mandiri? Yang pertama, memupuk tanggung jawab. Anak yang mandiri akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Jadi, anak yang mandiri itu memiliki rasa percaya diri sehingga dia tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, disukai orang lain atau disukai teman, sehingga anak yang mandiri ini memiliki banyak teman, berbeda dengan anak yang manja. Anak yang manja itu akan menyusahkan orang lain sehingga tidak disukai oleh orang lain. Selanjutnya, keuntungan dari mandiri ini yaitu mudah menyelesaikan masalah. Jadi anak yang mandiri akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, itu saja pelajaran dari Bu Guru ya untuk hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar hari ini. Oke, Bu Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.